Selamat datang dalam YouTube channel pada hari ini. Dalam segmen Kerinduanku, kami rindu saudara makin dekat sama Tuhan. Kami rindu firman yang saudara dengar hari ini boleh menjadi kekuatan dalam saudara menjalani sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati Tuhan Allah Roh Kudus, berkati setiap kami. Pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beban berubah menjadi berkat. Itu tema pada hari ini. Beban berubah menjadi berkat. Kita buka dasar firman Tuhan. 2 Raja-Raja 4. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Di dalam hidup ini setiap orang pasti memiliki beban kehidupan, pasti menghadapi tantangan, pasti menghadapi rintangan. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan Dia ahlinya mengubah beban menjadi berkat. Dia ahlinya mengubah air menjadi anggur, mengubah masalah menjadi kesaksian, mengubah fitnaan menjadi promosi. Bahkan Dia ahlinya mengubah batu yang dilemparkan untuk menjatuhkan kita dapat diubah menjadi batu untuk membangun kemuliaan bagi namanya. Kita akan belajar bagaimana beban bisa berubah menjadi berkat. Yang pertama dikatakan bahwa janda dari rombongan nabi itu mengalami utang dan dia tidak dapat melunasi hutangnya. Anaknya akan dijadikan budak. Dalam tradisi orang Yahudi, mereka akan mengalami pembebasan dari hutang mereka pada tahun Yobel. Jadi kalau mereka jual anaknya, nanti tahun Yobel anaknya akan bisa kembali. Tapi janda itu tidak menyerah pada nasib tersebut. Janda tersebut bukan saja tidak menyerah dan tidak berbuat apa-apa, tapi janda tersebut dia berusaha. Bagaimana cara berusahanya? Dia datang kepada Nabi Elisa. Yang pertama mengubah beban menjadi berkat adalah jangan pernah menyerah kepada keadaan. Saya nggak peduli seberat apapun, sesulit apapun, sebuntu apapun, selama engkau masih bernafas, artinya Tuhan selalu bisa kasih jalan sama saudara. Banyak hal yang tidak mungkin dalam hidup ini, Tuhan buat menjadi mungkin. Alkitab penuh dengan kisah-kisah orang-orang yang tidak mungkin diubah menjadi mungkin. Bagaimana mungkin seorang penggembala domba dapat diangkat Allah menjadi raja? Bagaimana mungkin orang yang kecil 6 hasta, ya 170 something, mengalahkan orang yang tingginya 6 hasta sejengkal atau 7 hasta, kurang lebih 2 meter. Bagaimana mungkin orang yang tidak berpengalaman mengalahkan orang yang sangat berpengalaman? Bagaimana mungkin laut yang begitu hebat bergelora dapat dibelah oleh ara? Bagaimana mungkin 40 tahun di padang gurun bangsa Israel tidak kekurangan apapun? Kasutnya tidak pernah menjadi robek, bajunya tidak pernah menjadi rusak, bahkan makanan minumannya tersedia. Artinya apa? Tuhan mau kita untuk tidak pernah menyerah. Jangan menyerah kepada keadaan. Alkitab mengatakan bagian yang kedua, bukan saja janda nabi ini tidak tinggal diam, tetapi janda dari nabi tersebut, mereka datang meminta pertolongan kepada Nabi Elisa.
Banyak orang ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, mereka malu untuk minta pertolongan kepada orang lain. Rombongan janda ini tidak hanya berpangku tangan dan berdiam diri, tetapi dia mencari orang yang dalam tanda kutip orang yang dipercaya, orang hamba Tuhan, seorang orang yang diurapi Tuhan. Dan dia meminta jalan keluar atau petunjuk dari orang yang diurapi Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara diciptakan bukan untuk sendirian. Saudara bisa mencari orang-orang hamba Tuhan, pendoa syafaat, atau orang-orang yang Roh Kudus gerakkan. Jangan meminta pertolongan kepada orang yang salah, itu pasti. Tetapi meminta pertolongan untuk mencari orang-orang yang diurapi Tuhan. Agar melalui orang tersebut, minimal dia bisa mendoakan saudara dan bisa memberikan kekuatan bagi saudara. Yang ketiga, yang terakhir, mengubah beban menjadi berkat. Dikatakan, jangan perkecil imanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Kita tidak perlu meragukan kuasa kedahsyatannya. Ketika hamba tersebut meminta kepada janda tersebut, apa yang ada padamu? Janda tersebut berkata tidak punya apa-apa, cuma bejana. Dia tidak tahu bahwa bejana itu dapat diisi dengan minyak, cuman buli-buli berisi minyak. Dia tidak tahu bahwa dengan buli-buli minyak itu Tuhan dapat memberikan begitu banyak berkat dan mukjizat. Dan Nabi Elisa berkata kepada janda tersebut untuk meminta bejana-bejana dari orang lain. Dan ketika bejana itu dikumpulkan, minyak itu dituangkan. Saya percaya kalau janda tersebut tahu bahwa minyak itu gak akan habis sampai bejananya habis, saya percaya dia akan meminta lebih banyak lagi. Tapi ya berkatnya berdasarkan iman yang mengumpulkan bejananya. Saya percaya bahwa Tuhan dapat memberikan kita terobosan. Tuhan dapat memberikan kita percepatan. Tuhan dapat membuka jalan bagi setiap saudara dan saya. Jangan perkecil imanmu. Dan yang terakhir, bonus track bagi saudara dan saya. 2 Raja 4 ayatnya yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau beserta anak-anak. Yang keempat, yang terakhir, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Wanita janda ini dan suaminya telah melakukan kesalahan. Mungkin janda ini bergantung kepada suaminya, atau mungkin dia melakukan sesuatu sehingga hutang-hutangnya menjadi banyak. Ketika Nabi Elisa datang, pergilah, jualah minyak itu, artinya bahwa seorang istri juga harus cakap dalam mengelola keuangan. Seorang istri harus cakap dalam mengelola keuangan, juga jangan biasakan diri untuk berhutang. Karena berhutang akan menambah beban kita, membuat kita akan semakin berat. Ketika saudara mengalami beban dan masalah yang berat dalam hidup ini, percayalah Tuhan dapat mengubahnya menjadi berkat. Tuhan dapat memberikan terobosan-terobosan kehidupan. Tuhan dapat mengubah air mata menjadi sebuah kesaksian. Orang-orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan menyerah kepada keadaan. Jangan malu minta pertolongan kepada orang-orang yang dipercaya, diurapi oleh Tuhan. Jangan perkecil imanmu. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar mereka yang punya beban bisa berubah menjadi sebuah sukacita. Saya berdoa firman ini boleh memberkati saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Mari sama-sama kita datang. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Mari sama-sama, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sama-sama dengan pikiran, dengan perkataan-Mu. Aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Ada kebajikan, ada kemurahan. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau.